Halo guys, dengan saya Wibowo dari Forex for Better Living. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sekilas mengenai Forex trading yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibanding dengan bisnis lainnya. Saya sendiri adalah pelaku bisnis, praktisi bisnis, dan sudah cukup lama berbisnis. Saya mempunyai beberapa unit usaha atau perusahaan dari sejak sekitar tahun 1993 ya. Saya mempunyai 2 pabrik dan 3 kantor cabang, dan di forex trading ini saya bisa simpulkan memang forex trading ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibanding bisnis-bisnis lainnya. Tentu setiap bisnis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang pertama, forex trading ini tidak terpengaruh dengan segala situasi-situasi ekonomi. Di tahun 1998 saat itu terjadi gejolak politik di Indonesia, ya, di mana dolar loncat dari sekitar 2.300 rupiah per dolar loncat menjadi sekitar 14.000 sampai 16.000 rupiah per dolar saat itu. Jadi loncat sekitar 6 sampai 7 kali lipat nilainya, dan itu gejolak yang betul-betul mengguncangkan dunia bisnis saat itu. Tetapi dunia forex trading tidak terpengaruh gitu. Jadi tetap saja berjalan dengan seperti apa adanya gitu ya. Saat itu juga Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta ya, itu juga anjlok nilainya, hancur semua saham. Demikian juga terjadi di tahun 1995. Ada situasi politik di Indonesia yang juga membuat saham itu terjun harganya, terjun bebas bisa dikatakan, karena harganya sangat turun sangat jauh gitu ya. Dan banyak investor yang hancur ya, mengalami kerugian yang besar sekali. Nah, forex trading ini memang dari waktu ke waktu, kalau dari pengalaman saya dan pengamatan saya, tidak terpengaruh dengan situasi-situasi seperti itu. Kita tentu masih ingat tahun 2019 sampai 2021 kalau tidak salah, COVID-19 ini mengguncangkan dunia bisnis juga, di mana seperti sektor tertentu, perhotelan itu anjlok total ya, okupansinya turun dari normalnya 70-80% sampai 90%, lalu anjlok sampai hanya 10% tingkat okupansinya. Dan saat itu hotel-hotel itu sampai banyak yang mereka menjual makanan-makanan, membuka kafenya di pinggir jalan untuk
memperoleh pendapatan di tahun-tahun tersebut gitu ya. Jadi tentu kita ingat di saat terjadinya pandemi COVID-19 itu banyak sekali bisnis yang dalam kondisi yang sangat berat ya. Tetapi memang ada bisnis-bisnis yang juga diuntungkan dengan adanya pandemi COVID ya, misalnya farmasi, kemudian bisnis di pulsa ya, penjualan pulsa itu meningkat tajam, dan malah juga dalam hal ini seperti edukasi forex trading itu juga meningkat selama 2-3 tahun tersebut. Nah, saudara-saudara, dari pengalaman saya sekian puluh tahun menjalankan perusahaan, saya bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang menurut saya penting mengenai forex trading ini. Saya sendiri belajar forex trading mungkin sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Pada saat itu tidak sepraktis sekarang dengan adanya kemudahan untuk kita bertransaksi di forex trading dan juga dunia saham ya. Jadi yang pertama guys, forex trading tidak terpengaruh oleh segala situasi ekonomi maupun gejolak politik maupun apapun yang terjadi di dunia ini. Karena apa? Karena dia memperdagangkan pasangan mata uang, juga termasuk beberapa metal seperti emas, silver, sekarang Nasdaq, ada Bitcoin dan segala macam. Jadi ini kelebihan dari forex trading. Yang kedua, dia bisa dilakukan dari mana saja ya. Jadi kita bisa trading di dalam negeri atau di luar negeri atau di manapun juga. Saya sendiri dulu karena kesibukan saya harus terbang ke sini sana, saya sewa VPN ya, dan saya ada laptop, saya bisa connect dengan VPN, di mana saya bisa monitor atau melakukan trading misalnya dari hotel atau dari mana saja ya. Jadi ini kelebihan tertentu. Tentu ini tidak bisa terjadi kalau di sektor real atau sektor-sektor bisnis lainnya. Yang ketiga, kita bisa off kapan saja dan start lagi kapan saja. Artinya begini teman-teman, kalau saya punya perusahaan saya adalah perusahaan di bidang industri dan trading, dan kalau saat ini juga ada F&B, food and beverage. Itu saya tidak bisa berhenti dulu misalnya 1, 2, 3 bulan, tidak bisa. Karena apa? Karena di situ ada karyawan yang cukup banyak, di situ ada pembiayaan perbankan dan operasional yang harus tetap kita jaga dan tetap harus berjalan terus. Ya paling kita libur kalau misalnya hari besar seperti Lebaran atau Tahun Baru atau hari-hari besar nasional, ya kita bisa off di situ. Tetapi di luar hari-hari itu kita tidak bisa off, kita tetap harus berjalan terus. Kalau off ini berbahaya untuk perusahaan tersebut. Nah, tidak demikian dengan forex trading ini. Forex trading ini kita bisa off kapan saja tanpa berpengaruh pada parameter bisnis yang
seperti kalau di sektor yang bisnis yang lainnya. Dan kita bisa start kapan saja. Nah, misalnya kita mau istirahat dulu beberapa bulan, ya bisa saja, dan itu tidak berpengaruh apa-apa. Yang keempat, yang menurut saya ini juga kelebihan dan keistimewaan dari forex trading adalah adanya kompon efek, atau efek majemuk ya. Kompon efek itu kita bisa melipat gandakan ya. Misalnya dari keuntungan kita masukkan ke modal lagi, lalu kita menaikkan risk per trade-nya sehingga profit itu bisa lebih besar gitu. Nah, tidak demikian pada sektor-sektor real. Misalnya saya penjualan misalnya sekian miliar misalnya satu bulan, untuk saya bisa menaikkan omset saya menjadi 50% atau naik 50%, itu bukan hal yang mudah gitu. Itu harus membangun marketnya dulu, jalur distribusi, SDM-nya, infrastrukturnya yang harus kita persiapkan, dan itu tidak bisa dalam waktu singkat. Tapi kalau di forex trading ini setiap saat mungkin kita perlu mengadjust trading plan kita ya, money managementnya, risk managementnya, dan itu bisa kita lakukan dalam waktu mungkin 1-2 hari selesai untuk melakukan kompon efek ini. Jadi kalau di sektor real itu tidak bisa dalam waktu yang cepat itu. Belum lagi kalau di sektor-sektor real ini kan ada namanya market share. Di market itu ada kompetitor yang lain, di mana kita kalau kita membesarkan target penjualan kita, maka kita harus membesarkan market share kita. Tentu itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan di sana ada kue di pasar, di market itu yang memang harus berbagi dengan kompetitor. Nah, di situ tidak mudah gitu guys. Nah, kalau di forex trading ini enggak masalah ya. Kapanpun kita, misalnya kita ada modal, tambahan modal besar, langsung kita adjust trading plan kita, money management kita, risk management kita bisa dengan cepat melakukan penyesuaian dalam aktivitas bisnis forex tradingnya. Selanjutnya di forex trading ini kita bisa memutar modal yang besar, gitu teman-teman. Jadi kalaupun Anda punya modal 1 triliun, itu masih sangat terlalu kecil di forex market ya. Karena kalau saya tidak salah, satu hari itu perputaran di forex market itu mencapai 3 sampai 6 triliun dolar. Jadi kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 60 billion atau sampai 90 atau 100 billion satu hari. Jadi ini market yang besar sekali, dan market yang paling besar di dunia ini adalah market forex atau foreign exchange itu, karena ini menyangkut keuangan dari seluruh negara di dunia. Dan memutar uang besar ini bisa dilakukan dengan cepat. Kalau misalnya saya saat ini, misalnya nih contoh saja, saya punya modal 10 miliar atau 20 miliar. Oke, itu perputaran bisnis saya saat ini.
Kalau saya ditambahkan modal 100 miliar atau 200 miliar, bisnis saya nggak bisa dalam waktu singkat memutar tambahan modal 100 miliar atau 200 miliar. Sudah pasti nggak bisa. Itu membutuhkan satu proses yang cukup panjang. Tapi berbeda dengan di forex trading ini. Whenever ada capital masuk, kita hanya membutuhkan adjustment yang tidak terlalu lama untuk bisa memutar modal tersebut dengan cepat. Yang selanjutnya adalah tidak ada bisnis kompetitor. Kalau dulu saya bisnis dan sampai sekarang saya masih ada, tetap mempunyai beberapa perusahaan. Apapun juga saya menjalankan perusahaan saya itu tetap ada kompetisi bisnis di situ. Jadi saya harus bertarung karena marketnya terbatas, marketnya kecil, ya kan? Market nasional Indonesia untuk sektor bidang bisnis saya ini itu marketnya terbatas. Kita bisa lihat dari statistik ekonomi Indonesia untuk sektor-sektor tertentu, ya kan? 1 tahun itu sektor ini perputarannya berapa triliun, dan kita sendiri mempunyai market share berapa, ya. Sepanjang market tidak ada pertumbuhan, berarti kuenya itu terbatas. Kalau kita mau membesarkan skala usaha kita, berarti kita harus bertarung dengan kompetitor untuk istilahnya kasarnya itu merebut kue mereka yang ada di market gitu. Tapi kalau di forex trading enggak, ya kita tidak bermimpi sampai uang yang sampai ratusan ribuan triliun, enggak seperti itulah. Mungkin sebagai retail trader, ya, yang tidak terlalu besar, tentu angka-angka tertentu cukup besar itu sudah cukup bagus untuk kita. Kita tidak bermimpi sampai sedemikiannya, ya, begitu. Nah, kemudian profit adalah net cash profit, ya, dengan cost yang sangat kecil. Jadi profit di trading ini itu sudah net. Kalau biaya-biaya ya paling kita biaya wifi, pulsa, ya sedikit kalau kita sewa VPN mungkin, dan sedikit administrasi yang ya itu tidak material costnya, ya, sangat rendah gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa profit yang kita dapatkan dari forex trading ini net cash profit, laba bersih gitu. Tapi kalau di perusahaan nggak seperti itu. Kalau kita ada penjualan itu kita masih berupa laba kotor atau gross profit, ya. Kita masih harus kurangi biaya-biaya yang cukup besar dan akhirnya baru kita mendapatkan net profit. Net profitnya juga mungkin secara persentase tidak akan besar sekali gitu, ya. Mungkin berapa, ya, di atas 10 sampai 20% itu sudah is very good dalam bisnis gitu. Tapi kalau di forex ini itu sudah langsung net profit gitu, sehingga sangat praktis. Nah, jadi teman-teman, dari pengalaman bisnis saya sekian puluh tahun, saya bisa melihat bahwa forex trading ini sesuatu yang memang bagus. Tetapi memang kita perlu sikapi sebagai bisnis dengan sikap-sikap trading atau perilaku trading yang memang juga harus profesional. Kalau tidak, maka forex trading ini
hanya menjadi ajang spekulasi dan tidak menghasilkan apa-apa. Banyak orang yang mungkin lebih fokus pada kalau forex trading itu kita bisa cepat kaya dari uang sekian menjadi sekian miliar. Ya itu bisa-bisa saja, tetapi kalau menurut saya kita tetap harus menggunakan sense of business, karena forex trading itu menurut saya adalah bisnis. Dia ada hal-hal yang istimewa dalam forex trading itu. Nah, bagaimana kita respect terhadap proses-proses di forex trading ya, sehingga kita bisa menikmati hasil dari bisnis forex trading itu. Maka dalam hal ini saya menuliskan bahwa aktivitas trading di forex market ya adalah aktivitas bisnis yang selayaknya disikapi secara profesional ya, jika memang kita ingin sukses yang besar. Fokus kita seharusnya lebih pada prosesnya, bukan pada hasilnya gitu. Dan kita perlu membayar harganya, yaitu disiplin, kesabaran, konsistensi ya, sesuai dengan trading plan kita. Jadi proses-proses trading ini kita perlu lakukan secara profesional juga. Dulu waktu saya belajar pertama kali itu saya sendiri menyikapi forex trading seperti sampingan gitu ya. Dan ya boleh saja sebetulnya sampingan juga nggak masalah, tetapi kalau itu kita lakukan dengan iseng, itu rasanya memang tidak akan menghasilkan apa-apa sih. Kalau kita bisa mengerti bahwa kehebatan dari forex trading ini, mestinya kita bisa respect ya. Kita bisa sadar bahwa kita perlu untuk membangun skill dan membangun attitude yang dibutuhkan ya. Kita perlu belajar membangun keahlian ya. Dan itu butuh pengalaman juga untuk kita bisa sukses di forex trading. Misalnya banyak istilah consistent profitable dan trading for living. Itu bagus. Tentu goalsnya akan ke sana. Kalau saya sendiri mengistilahkan trading for business gitu, bukan trading for living. Kalau for living itu sepertinya terbatas ya kebutuhan hidup kita, tapi trading for business itu jauh melampaui kebutuhan hidup kita atau living cost kita. Nah, untuk bisa seperti itu tentu kita mau membayar harganya, yang saya katakan tadi, membangun sikap-sikap yang profesional, tekun mempelajari, dan respect terhadap prosesnya. Tidak selalu hanya memfokuskan pada hasilnya, tapi lebih utama pada proses yang profesional. Misalnya nih teman-teman, trading without fear ya, saya ulangi, trading without fear is a skill. Nah, banyak orang kalau trading mau entry takut ya, takut ini, takut itu, nanti dia sudah floating profit takut, harga mau balik. Nah, itu ada proses-prosesnya, dimana mindset kita dan psikologi kita yang kita bangun itu pun merupakan sebuah keahlian di dalam forex trading. Demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan. Semoga pembahasan saya sekilas ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Happy trading dan sukses selalu. Salam Forex for Better Living.